warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Syukur kita ucapkan atas nikmat, kesehatan, dan kesempatan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita semua. Saya Dianisa Putri, mahasiswi program studi D3 Farmasi, semester 3, Sekolah Tinggi Teknologi Industri Farmasi Bogor. Kali ini saya akan menyampaikan materi tentang komunikasi. Yang pertama, apa itu komunikasi? Istilah komunikasi dalam bahasa Inggris yaitu communication, dari bahasa Latin yaitu communicatus, yang mempunyai arti berbagi atau menjadi milik bersama. Komunikasi diartikan sebagai proses sharing di antara pihak-pihak yang melakukan aktivitas komunikasi tersebut. Secara umum, pengertian komunikasi adalah suatu proses ketika seseorang atau beberapa orang maupun kelompok, organisasi, dan masyarakat yang menciptakan dan menggunakan informasi agar terhubung dengan lingkungan dan orang lain. Pada umumnya, komunikasi dilakukan secara lisan atau verbal yang dapat dimengerti oleh kedua belah pihak. Kemudian, komunikasi dimaknai sebagai jalannya proses di mana seseorang maupun sekelompok orang menciptakan serta menggunakan sejumlah informasi agar saling terhubung dengan lingkungan sekitarnya. Dari pengertian di sini, komunikasi ini sering dikaitkan dengan kehidupan bermasyarakat, di mana setiap orang saling terhubung antara satu dan yang lainnya. Pengertian komunikasi menurut para ahli. Yang pertama, menurut Raymond S. Ross, kemudian menurut Shannon and Weaver, kemudian menurut Laswell. Komunikasi menurut Raymond S. Ross. Komunikasi adalah suatu proses menyortir, memilih, dan mengirimkan simbol-simbol sedemikian rupa sehingga membantu pendengar membangkitkan makna atau respon dari pikirannya yang serupa dengan yang dimaksudkan komunikator. Kemudian, komunikasi menurut Shannon and Weaver tahun 1949. Komunikasi adalah bentuk interaksi manusia yang saling pengaruh-mempengaruhi satu sama lainnya, sengaja atau tidak sengaja. Tidak terbatas pada bentuk komunikasi menggunakan bahasa verbal, tetapi juga dalam hal ekspresi wajah, lukisan, seni, dan teknologi. Kemudian, 5 unsur analisis komunikasi menurut Laswell. Yang pertama itu poinnya yaitu who, siapa atau sumber. Sumber atau komunikator adalah pelaku utama atau pihak yang mempunyai kebutuhan untuk berkomunikasi atau yang memulai suatu komunikasi. Bisa seorang individu, kelompok, organisasi, maupun suatu negara sebagai komunikator. Kemudian poin kedua, say what atau pesan. Apa yang disampaikan atau dikomunikasikan kepada penerima atau komunikan dari sumber komunikator. Atau ini itu bisa dimaksud isi informasinya. Lalu ada 3 komponen pesan, yaitu yang pertama makna, simbol untuk menyampaikan makna, dan bentuk pesan. Kemudian poin ketiga, in which channel atau saluran media. Alat untuk menyampaikan pesan dari komunikator kepada komunikan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Jadi maksudnya poin ketiga ini untuk alat penyampaian komunikasinya melalui apa? Secara langsung misalnya bertatap wajah, kemudian secara tidak langsung misalnya melalui pesan surat ataupun misalnya melalui telepon. Kemudian poin yang keempat, to whom, untuk siapa atau penerima. Orang atau kelompok atau organisasi atau suatu negara yang menerima pesan dari sumber atau komunikan. Jadi maksudnya nomor 4 ini yang menerima informasinya, yaitu sebagai komunikan. Kemudian yang terakhir, which what effect, dampak atau efek. Efek yang terjadi pada komunikan setelah menerima pesan dari komunikator, seperti perubahan sikap, bertambahnya pengetahuan, dan lain-lain. Maksud dari poin kelima ini yaitu respon dari si komunikannya seperti apa.
bisa bertambahnya ilmu karena mendapatkan informasi dari si komunikator, bisa perubahan sikap juga bisa. Kemudian lanjut ke macam-macam komunikasi. Macam-macam komunikasi itu ada 4. Yang pertama, komunikasi berdasarkan penyampaian. Komunikasi berdasarkan penyampaian itu dibagi menjadi 2, yaitu secara lisan dan tulisan. Untuk secara lisan misalnya bertatap wajah, ngobrol langsung gitu. Kemudian untuk secara tulisan itu bisa lewat pesan atau pesan lewat telepon maupun pesan melalui surat. Kemudian komunikasi berdasarkan tujuan. Lalu komunikasi berdasarkan ruang lingkup. Komunikasi berdasarkan ruang lingkup. Komunikasi berdasarkan ruang lingkup ini dibagi menjadi 2, yaitu internal dan eksternal. Untuk yang internal itu artinya interaksi yang terjadi di lingkup organisasi, misalnya lingkup keluarga, kemudian lingkup kelas, misalnya kayak gitu. Kemudian untuk yang eksternal, komunikasi berbagai macam bentuk, misalnya seperti televisi, siaran televisi, misalnya kayak berita, penyampaian informasi, kemudian konferensi pers kayak gitu. Terus yang terakhir, komunikasi berdasarkan aliran. Komunikasi berdasarkan aliran ini dibagi menjadi 5. Yang pertama, komunikasi satu arah, yakni komunikasi yang berasal dari salah satu pihak saja. Kemudian, komunikasi 2 arah, yaitu komunikasi yang mempunyai sifat saling memberi timbal balik. Kemudian, komunikasi ke bawah, yakni komunikasi dari atasan dengan bawahan. Kemudian komunikasi ke atas, yaitu komunikasi yang berasal dari seorang bawahan kepada atasan. Kemudian komunikasi ke samping, yakni komunikasi yang terjalin di antara beberapa orang pada kedudukan setara. Kemudian fungsi-fungsi dari komunikasi. Yang pertama, untuk menyampaikan informasi. Yang kedua, untuk menambah wawasan akan suatu hal. Yang ketiga, sebagai cara untuk membujuk dan mempengaruhi orang lain. Misalnya untuk mempengaruhi orang lain, misalnya untuk ikut. Kemudian yang keempat, menghindari adanya kesalahpahaman. Lalu yang kelima, sebagai penyampaian pendapat. Kemudian yang keenam, sebagai bentuk interaksi dengan orang lain dan lain-lain. Kemudian tujuan komunikasi. Tujuan komunikasi ada yang pertama, agar hal yang disampaikan itu bisa dimengerti dengan cukup baik. Dengan adanya definisi komunikasi di atas, maka akan menghindarkan diri dari kesalahpahaman. Kemudian yang kedua, agar mampu memahami maksud perkataan orang lain. Yang ketiga, agar ide atau gagasan maupun pemikiran pribadi dapat diterima orang lain, terutama dalam gelaran rapat tertentu. Kemudian pergerakan orang lain untuk mengerjakan sesuatu, misalnya kegiatan kerja bakti, sosialisasi, dan sebagainya. Kemudian cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam penyampaian presentasi ini. Selesai, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.